Halo, ini adalah tayangan lanjutan dari video part 1 yang kita rilis beberapa hari yang lalu. Di bagian ini, kita akan mereview bagian-bagian dari kode yang digunakan pada video sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton part 1 dari seri video kita ini, silahkan tonton dulu, linknya ada di pojok kanan atas. Untuk kalian yang mau mencoba, kode dari program yang ditulis di video ini tersedia di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu nggak ketinggalan project-project menarik kita yang selanjutnya. Oke, kita langsung mulai aja. Terus kita buat project baru. Ini kebetulan udah mulai dari project baru ya. Jadi kita pertama full screen, terus kita set. Kita hapus yang nggak perlu. Yang pertama kali kita mau itu untuk debug, nanti kita perlu serial.begin. Kita mulai di 115.200 saja. Terus setelah itu kita mau outputnya itu ada di pin. Kita set dulu outputnya, berarti pin mode. Kita perlu pin modenya itu output. Kita mau pinnya itu ada di pin lampu LED-nya. Pin lampu LED itu ada di GPIO 22. Kita declare pin out-nya, kita beri nama LED state, sama kita butuh LED pin. Ini state ini kita boolean, pinnya itu pin 22. Terus kita perlu nyimpan state-nya nanti, karena ketika ditekan itu on dan ketika ditekan lagi itu off, kita perlu simpan state-nya. Kita inisialisasi, di awal itu nilainya false atau 0. Terus pin mode ini kita isi nomor pinnya, LED pin. Terus kita perlu set nilai awalnya. Digital write si LED pinnya tadi itu kita set low. Nah, kebetulan karena LED pin ini itu di pull up, defaultnya itu di pull up, jadi logiknya nanti terbalik. Kalau low dia nyala, kalau high dia mati. Terus setelah itu kita mau tethering WiFi dari ESP nya, jadi kita perlu WiFi, kita tethering jadi soft access point, kita masukkan SSID sama password. SSID udah ada SID, oke. Kita deklarasi sekarang SSID dan passwordnya, bentuknya itu const karakter. Namanya SSID, isinya kita isi Daniel. Lalu setelah itu kita perlu passwordnya ini kita isi yang gampang aja, 123456788. Oke, setelah itu WiFi-nya ini sudah dapat. Oh iya, kita pakai WiFi sehingga perlu include library WiFi. Include wifi.h. Terus kita perlu cek IP-nya WiFi. Kita serial print line, kita print wifi.soft IP, kita print IP-nya. Nanti biar kita bisa tahu harus nyambung ke IP berapa. Terus setelah itu karena kita mau pakai WebSocket, nanti kita perlu inisialisasi WebSocket juga. Tapi sepertinya belakangan aja, kita mulai servernya dulu aja. Server bikin. Nah, karena kita pakai server, kita perlu include lagi.
Nah, servernya ini kita pakai server asynchronous. Kita pakai server library asynchronous. Async tcp dot kok nggak muncul. Kita pakai ini aja, tools include library async tcp. Oke. Oh iya, terus kita juga perlu lagi nanti include untuk WebSocket itu esp async web server. Oke, terus kita perlu deklarasi server yang dimulai itu apa. Kita tulis hanya ini aja, async web server. Kita mulai di port 80. Terus kita juga perlu upgrade servernya ke WebSocket, async WebSocket. Kita beri nama WS. Terus kita set di address /WS untuk WebSocketnya. Nah, selanjutnya kita perlu inisialisasi server dan WebSocketnya. Server ini udah di sini. WebSocketnya kita inisialisasi. Kita perlu function void, nggak return apapun. Kita beri nama init WebSocket. Ini aja kita beri nama ini. Nggak punya input. Kita kalau misalnya WebSocket ada event, itu kita belum punya fungsi untuk handle on event, biarin aja dulu. Jadi ini kita komentar biar enggak jadi masalah nanti. Terus kita server kita upgrade, add handler kita upgrade dengan WebSocket. Ini untuk inisialisasi WebSocket. Setelah kita inisialisasi WiFi, kita init WebSocket. Tapi ini nggak bakalan bisa dibaca kalau ini belum diinisialisasi di atas. Kalau misalnya ada data, ada user yang akses ke alamat server, alamat utama, itu akan memanggil fungsi ini. Ini kita perlu HTTP. Kita perlu return HTTP. Ini belum dibuat juga. Jadi sepertinya ini belakangan aja. Apalagi yang bisa dikerjakan. Oh iya, untuk loop ini kita perlu bersihkan WebSocket. WebSocket clean up client. Oke, ini on event handler WS. Oke, ini untuk basicnya udah, WebSocketnya udah dibuat. Selanjutnya kita perlu fungsi untuk mengirimkan WebSocket ke semua klien. Mengirimkan WebSocket ke semua klien itu fungsi yang void. Terus kita beri nama, memberikan info ke semua klien itu notify client. Ini kita pakai function WebSocket untuk kirim teks ke semuanya. Isinya itu state-nya harusnya. Jadi kita buat string ini let state. Kita kirim state-nya setiap kali kita panggil notify client ini. Selanjutnya kita perlu, ini belum ditulis ya, belum ditulis di atas. Notify client ini kita deklarasi lagi, kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya kita perlu desain webnya. Untuk server on ini kita perlu HTTP, fungsi untuk return HTTP.
teks HTML itu kita buat dulu aja. Ini next HTML, isinya program kita simpan di RAM, di program memori. Biar gampang nulisnya kita pakai raw literal r index HTML, kita raw literal ini. Terus kita perlu HTML berarti type HTML, selanjutnya HTML, ini kita n HTML. Terus kita perlu head, kita akhiri head. Di head itu kita perlu title, kita akhiri title. Titelnya kita beri nama, karena contoh ESP web server aja. Terus kita perlu link ke icon, tapi kita nggak punya icon, kita nggak usah pakai icon. Kita perlu style, kita perlu desain, kita perlu CSS, kita taruh CSS nya di sini aja langsung. Kita perlu script, sepertinya script nanti aja belakangan. Kita langsung masuk aja ke body, and body. Nah, di sini kita perlu bikin div. Div-nya ini untuk navigasi bagian atas itu kita kasih nama top nav. Kita tutup div-nya. Terus di top nav ini tulisan, indikator aja. Kita kasih judulnya itu tombol on off. N judulnya. Terus kita perlu tempat untuk konten. Kelas untuk konten. Nah, ini kita tutup div-nya. Terus di konten ini nanti diisi macam-macam. Mungkin untuk sementara ini kita coba dulu aja di alatnya. Oke, kita coba dulu untuk compile, ada yang bermasalah atau enggak. Kita simpan di desktop aja. Kita beri nama tombol. Oke, kita coba tes compile. Oh iya, ini terbalik, harusnya char. Ini lupa titik koma, ada lagi yang salah, ini lupa titik koma, belum ada. Oke, kita tes lagi, compile. Async when socket has no member. Clean up client. Titik koma lagi. Oke, karena udah nggak ada masalah, kita tes untuk upload. Kita pakai SP32 dev modul, upload speed maksimal. Oke, COM-nya COM 6. Udah yakin, udah. Oke, kita tes upload. Terus kita juga buka serial monitor di 115.200.
Oke, ini sekarang udah jalan di 192.168.41. SID Daniel, password 1-8. Kita coba tes. Disconnect. Oke, ini udah muncul wifi-nya. Kita coba connect, passwordnya 1234568. Oke, udah benar. Kita next. Halo. Udah bisa nyambung. Oke, udah bisa nyambung. Selanjutnya kita tes. Kita butuh tab baru 192, 168. Tadi kita 4.1. Oke. Not working. Karena kita belum buat handle-nya. Berarti kita perlu buat handle-nya dulu. Handle-nya itu ini. Server on root. Kita panggil function http get. Kita perlu request-nya. Tipenya request async web server request. Ini isinya request, kita send kode 200 sukses, kode HTML, terus tipenya teks atau HTML, terus kita butuh namanya yang tadi kita buat, index HTML ini seperti di sini. Terus kita juga butuh prosesor untuk ngubah. Untuk sementara kita belum butuh prosesor, tapi nanti di sini ada prosesor. Berarti kita perlu void prosesor, sama kita perlu di sini juga void prosesor ini inputnya itu string, kita perlu inputnya itu constant string kita beri nama var aja. Untuk sementara ini return var. Ini berarti kita perlu ngubah yang atas juga di prosesor, kita paste. Oke, sekarang ini udah jalan. Jangan lupa titik koma, kita tes compile. Oke, ini ada yang salah, koma harusnya. Ini harusnya seperti ini. Ya kan, ini kan function yang isinya ini question. Ini kita rapikan, kita tes compile. Constant char ke constant unsigned integer, kita cek di atas constant char. Ini udah bentuk char. Kita tes, kita coba. Prosesornya mungkin bermasalah. Oh iya, ini kan void string. Thanks. Kita lupa titik koma di sini. Oke, udah bisa di-compile, kita upload. Oke, udah selesai upload. Kita coba cek di com. Oke, masih sama IP-nya. Sekarang kita coba. Oke, udah muncul tombol on off. Berarti ini webnya sudah muncul.
tombol on off jadi top navigation, konten isinya titik-titik. Ini udah muncul. Nah, sekarang kita tinggal buat isinya. Ini kita ambil saja. Di dalam div ini kita perlu untuk nyimpan div class. Untuk hold kita beri nama card, tutup divnya. Kita perlu subjudul, subjudulnya itu kayak header 2, kita tutup header 2, kita isi judulnya itu GPIO 22 atau LED bawaan. Nah, terus kita perlu state-nya itu bentuk paragraf aja, state-nya itu kita tampilkan. Jangan lupa kasih nama dulu, kelasnya itu state, biar nanti bisa diubah desainnya. State-nya itu kita beri span, kita pakai prosesor yang di bawah tadi, kita beri nama state aja sementara ini. Terus span-nya ini juga jangan lupa dikasih ID, ID-nya itu state. Terus kita juga perlu tombol. Akhirin P di sini, kita perlu tombol, berarti button. Button itu perlu ID. ID-nya kita beri nama button lagi. Terus perlu class. Kita kasih class namanya button juga. Isinya apa ya? Tutup dulu. Kita beri nama toggle, nyalakan lampu. Kepanjangan toggle. Ini kita akhirin card, kita akhirin divnya. Oke. Kayaknya kita perlu ini top navigation, konten, terus card, terus isi headingnya, ini state-nya, ini tombol, terus ini tutup div, tutup. Oke, kita tes, compile, harusnya nggak ada masalah. Langsung aja kita upload, cek serial apa ada masalah atau enggak, nggak ada masalah. Oke, kita tes, refresh. Oke, udah bisa. Toggle juga udah bisa diklik. Kita perlu inspect elemen. Nggak muncul, Ctrl C V. Inspect elemen. Cek elemennya, top nav. Oke, tombol on off, konten, card, ada state, terus ada isi state-nya, terus ada button. Nah, ini tadi kan kita isi persen, tapi sekarang udah hilang karena prosesornya tadi itu mereturn nilai empty string. Oke, selanjutnya kita perlu desain biar bagus. Kita cek dulu langsung aja di sini style. Kita perlu nge-style H1 itu kita perlu ubah font size-nya jadi lebih besar. Kita ubah aja 1,8 kali ukuran root elemen. Terus kita perlu ini H1 ini style itu kan nggak ada. Oke, kita perlu H2 itu perlu font size juga, ukurannya kita gedein aja jadi lebih kecil dikit, 1,5.
root element, terus jangan lupa titik koma juga. CSS ini kita perlu bikin dia jadi bold biar bagus kayaknya. Font weight kita ubah jadi bold. Ini kita tes dulu, langsung upload aja. Oke, udah selesai upload, kita coba tes. Tulisannya udah bold, udah lebih besar. Oke, udah sesuai. Sekarang kita pingin navigasi atas, top nav untuk judul. Ini kalau misalnya ada yang lewat-lewat nggak kelihatan. Terus kita perlu ngedit bodinya juga. Kita hilangkan marginnya, kita hilangkan paddingnya, terus kita perlu edit isi konten. Ini ya, isi konten ini kita kasih jarak dari pinggir. Paddingnya juga, padding berapa ya, 30 pixel. Terus kita kasih panjang maksimum biar nggak menuin satu layar. 500 pixel aja misalnya. Terus kita set marginnya, marginnya itu top bottom 0, left right auto, biar pas di tengah. Terus kita perlu tombol itu ada di ID button kelas button. Button ini kita perlu padding biar nggak deket banget tulisannya. Kita styling dulu aja di sini, element style. Kita ubah paddingnya jadi berapa? 20-50 pixel. Cukup kayaknya. Tinggian 15. Terus kita perlu gedein tulisan toggle-nya. Font size 4 pixel. Gedean enggak lah. Terus kita perlu taruh center, text align, center. Oke. Terus warna, color itu background colornya kita beri warna ini. Terus kita ubah warnanya jadi putih. Terus kita perlu border, hilangkan bordernya. Nah, oke. Terus kita beri radius, bagus radius. Kita beri 1 em, besaran 10 pixel. Gedean 5 pixel. Nah, ini masih bisa di select, select. Nah, oke, nggak bisa dipilih lagi. Terus kayaknya udah itu aja. Copy, kita paste di sini. Oke, buttonnya selesai. Sekarang kita perlu edit button lagi.
Kalau misalnya aktif, lebih gelap, berarti kita perlu ubah background colornya jadi lebih gelap, 00777 kita aja. Terus kita perlu kasih box shadownya kita kasih 2 pixel. Terus warnanya kita kasih warna abu-abu jadi ini. Terus kita perlu geserin dikit nggak ya, kita geser coba, transform, kita geser ketinggiannya 2 pixel. Terus setelah itu konten, card, state belum, state ini kita perlu font size nya nggak usah terlalu besar, 1,5 rem. Terus kita perlu warna color abu-abu muda, abu-abu tua, abu-abu 8C. Oke, terus kita perlu nge-bold font weight, kita ubah jadi bold. Oke, upload aja langsung. Oke, selesai. Kita balik ke sini, text refresh, udah di tengah, udah bagus. Oke, kayaknya ini gini aja. Ini tombol on off nya kita geser ke tengah biar bagus. Top nav hidden, text align nya center. Text align center. Oke, itu bagus. Terus cardnya ini perlu kita kasih konten cardnya. Udah gini aja sementara, cardnya kita center aja. Card. Tes dulu aja card. Text align center. Oke, gini aja. Align center. Save, upload. Oke, udah selesai upload. Kita tes, refresh, udah benar. Sekarang kita buat tombolnya ini bisa ngeklik. Kita berarti buat scriptnya, kita taruh di akhirannya body. Kita buat script untuk JavaScript and script. Terus kita perlu set gateway dari WebSocket itu WS slash. Terus kita perlu ini lokasi ya, lokasi berarti kita nggak bisa pakai ini, kita harus pakai backtick. Kok backticknya jadi titik? Oh, keyboardnya berubah. English US backtick ini kita pakai lokasi JavaScript window location.
Terus kita tadi pakai akhiran untuk WebSocketnya /ws. Terus kita perlu WebSocket, deklarasi variabel aja dulu, terus window on and on add event listener. Kita cek apakah windownya udah dimuat. Kalau udah dimuat, kita jalankan function onload. Kita masih belum punya function onload, berarti kita perlu buat function onload. Function onload, kalau di load event, kita perlu inisialisasi WebSocket, sama kita perlu inisialisasi tombolnya. Oke, kita belum buat, kita buat fungsi untuk function untuk init button dulu aja karena gampang. Tombol itu perlu ambil elemen dokumen get element by ID. Tadi kita kasih nama ID-nya button. Terus kita add event lagi, kita add event listener. Kalau misalnya diklik, maka on click. Udah ada belum? Kita kasih nama aja toggle. Nama tombolnya tadi toggle. Jadi kita kasih nama toggle juga. Fungsi toggle ini, fungsi toggle ini WebSocket yang di atas itu kita ngirim toggle. Terus kita perlu function init WebSocket. Init WebSocket, S-nya kecil. Ini kita lock dulu biar tahu. Open WS, terus kita deklarasikan WebSocket itu new WebSocket. Terus kita punya gateway-nya kita tadi. Terus kita set WebSocket ketika open, on open. Ketika dibuka, jalankan fungsi on open. Kalau ditutup, jalankan on close. Kalau misalnya nerima pesan, terus kita deklarasi fungsi on open, on close, on message. Function on open, kita perlu event. Kita tulis saja rs open untuk indikator. Terus function on close, ketika tertutup kita perlu event juga. Terus kita tulis lagi console log ws close. Terus kita coba lagi. Kalau nyoba lagi berarti kita perlu
nyoba lagi setelah durasi tertentu. Kita time out, kita inisialisasi ulang, berarti ini WebSocket. Init WebSocket setelah durasi 2 detik. Terus setelah itu kita perlu function on message, kita perlu event. Di sini kita nerima event, karena itu kita buat var event. Kita nerima state, jadi kita perlu state var state. Terus setelah itu kalau misalnya event datanya, kalau data yang diterima itu true, maka state-nya itu on. Selain itu state-nya off. Terus kita ambil state tadi, state itu ada di sini, span state, id state, berarti dokumen get element by id, kita cari state, terus kita cari inner HTML nya, kita isi dengan state nya, jangan lupa titik koma. On close, on message, WebSocket, yang toggle, init button listener. Sepertinya perlu dibagi. Enggak usah. Ini kita tes dulu aja, ada masalah nggak JavaScript-nya. Oke, udah selesai upload, kita tes, refresh. Nggak bisa buka favicon, nggak masalah. Oke, berarti JavaScript-nya udah jalan. Selanjutnya kita benerin prosesornya kita. Nah, di prosesor ini kita perlu, kalau misalnya var-nya itu merupakan bernilai state, maka kalau misalnya let state-nya high, maka return on. Else, kalau misalnya state-nya low, return off. Titik koma. Oke, kita tes upload. Oke, berhasil. Sekarang kita tes refresh. Nah, ini sudah muncul state-nya off. Kalau di toggle tapi masih belum bisa, karena kita belum kirim state-nya balik ke ESP-nya. Jadi sekarang kita buat handle-nya. Untuk membuat handle-nya, kita pertama perlu aktifkan ini event-nya. Kalau misalnya on event, kita panggil function on event. Berarti kita perlu function void on event. Ini kita eventnya event asing web server, asing WebSocket server. Ya, kita panggil server itu ya. Terus kita perlu
sync WebSocket client. Ini kita beri nama client. Terus kita perlu AWS event type, tipe dari eventnya. Kita beri nama type. Terus kita perlu argumen ke unsigned integer 8t untuk datanya. Terus kita perlu ukuran datanya, size t panjangnya. Oke, ini langsung aja kita switch berdasarkan tipenya. Kalau misalnya WS event connect, on connect, kita print serial printf WS client yang ke %u unsigned integer connected dari IP address yang ke berapa. Kita perlu client client.id sama kita perlu client.remote IP. Ini kita ubah jadi string, terus kita ubah lagi jadi JString. Ini serial printf WS client dari IDU ke string. Oke, titik koma. Terus kayaknya itu aja break. Kalau misalnya WS event disconnect, kita perlu mirip, copy aja. This ini nggak ada, tinggal gini aja. Terus yang penting case WS data, WS event data yang mau kita ambil, kita bikin fungsi lain, function lain, handle WebSocket message. Kita perlu argumen data sama panjangnya. Terus kalau misalnya WS event pong sama WS event error, ini nggak usah, biarin aja, nanti aja kalau perlu. Oke, selanjutnya kita ke handle WebSocket data, void handle WebSocket data, WebSocket message. Ini kita inputnya void argument null pointer. Terus kita perlu unsigned integer 8. Ini itu datanya. Ini dalam bentuk pointer.
Terus kita perlu ukuran ya, ukuran datanya. Oke, di sini kita mau mengambil teks. Kita pertama parse dulu aws frame infonya. Dari argumen kita parse aws frame info pointer rg. Oke, terus kita perlu lagi, kalau misalnya infonya itu udah final dan info indeksnya 0 dan info lengthnya sepanjang length dan info opcode-nya itu WS text, baru kita parse datanya. Data yang ke length berarti kan udah selesai ngirim data, kita ambil datanya 0. Kalau misalnya data yang kita terima itu toggle, berarti kan kita compare datanya, char data dengan toggle. Kalau misalnya yang diterima itu toggle, hasil compare-nya 0. Berarti kalau misalnya toggle, kita ubah let state-nya jadi bukan let state, di inverse. Setelah itu kita perlu kirim datanya, berarti kita notify client. Ini kayak saja deh, karena banyak. Oh, ternyata masih ada yang salah. Nah, ini dulu kita perbaikin yang atas, char data. Ini harusnya char data nomor 187. Terus view nih, expected tutup kurung. Nah ya, yang tadi tes compiler. Handle WebSocket message is not defined on this. Oh ya, karena ini kita taruh bawah, perlu di copy, dideklarasikan di function. Terus kita juga perlu ini, copy. Terus kita perlu notify client sama prosesor. Notify clients udah ada, prosesor udah ada. Oke, kita tes juga. Ini uin8_t. Nah, warna merahnya nih. Oh, di atas. Win8t.
handle WebSocket message is not declared. Handle WebSocket message seharusnya udah di declare di atas. Oh, S nya besar. Oke, udah bisa. Udah bisa. Sekarang kita bisa tes upload datanya. Oke, udah siap. Sekarang kita tes. Refresh. Oke, udah masuk. Ya udah. Toggle on. State-nya on. Off. On, off. Tapi di sini lampunya belum mau nyala. Kenapa? Berarti belum di output kan? Kita cek. Ya, belum di output. Di setiap loop kita bright. Digital bright. Kita tulis let pin bernilai let state. Oke, dan kita tes upload. Error opening port 6. Portnya pindah, Pak. Disconnect. Connect. Tools. COM 6. Upload. Oke, kita tes. Udah bisa. On, off, oke. Di sini lampunya juga udah nyala. Kalau mau dilihat, ini kita coba buat outputnya ya. Setiap kali notify, kita serial.print line. Print state. Print state sama dengan %d. Kita masuk let state, terus di enter. Upload. Oke, selesai upload. Kita tes di sini WebSocket. Ini kalau kita toggle on, oh belum di refresh. Oke. Kalau kita toggle on, state 1. Kalau kita toggle off, state-nya langsung berubah jadi 0. On off 1 0 1 0. Gitu. Nah, di sini di hardware-nya lampunya sekarang udah kedip-kedip. Tergantung kita nyalakan atau kita matikan. Oke, sekian video kita kali ini mengenai tutorial langkah demi langkah untuk program Arduino dari video sebelumnya. Untuk kamu yang punya saran atau komentar untuk video selanjutnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.